Stop Press. Tahukah Anda konten majalah Dalian Tolu edisi 196 November 2023? Silakan simak berikut ini. Majalah Dalian Tolu edisi 196 November 2023 menemui pembaca dengan berbagai berita pelaku seni, peresmian, pesta gotilon, perayaan nasional, penghargaan, pendidikan, fashion, ajang putri, kesehatan, cepen, rohani, bona pasogit, dan lainnya. Salam redaksi. Hitaan Leonard Junior, pemimpin redaksi majalah Dalian Tolu, mengatakan untuk edisi bulan November 2023, pihaknya menyajikan berita pelaku seni asal Tapanuli Tengah, peresmian studio dan sanggar seni, pesta gotilon, perayaan hari jadi nasional, penghargaan, pendidikan, fashion, ajang putri, kesehatan, cerpen, rohani, bona pasogit, dan lainnya. Laporan utama. Binsar Saruksuk Pasaribu, anggota Dewan Pendiri Parbi, merupakan salah satu seniman dari Tapanuli Tengah sebagai penyanyi, penulis lagu, dan produser yang memiliki jam terbang banyak namun tetap rendah hati. Dia menginginkan Parbi, Persatuan Artis Batak Indonesia, sebagai tempat naungan para seniman Batak, dapat menjadi rumah yang memberi peluang berkarya melalui kreativitas peningkatan karir demi kemajuan musik Batak di Indonesia dan dunia. Laporan khusus. Nelson P. Sitompul SEMM, pendiri dan ketua pembina Yayasan NPS, meresmikan studio dan sanggar seni di Desa Sitompul, Siatas Barita, Tapanuli Utara untuk melatih generasi muda kaum milenial mengasah bakat seni. Pembangunan ini menjadi sarana berbagai kegiatan seni untuk menghantar cakrawala pengetahuan dan keterampilan para generasi muda yang diharapkan kelak bisa berkiprah di pentas seni dan musik nasional. Perayaan. Kabupaten Tapanuli Utara, Bupati Dr. Andus Nixon Nababan MSI, merayakan hari jadi ke-78 tahun Pasang Surut dari waktu ke waktu dengan tema mantapkan dan pastikan berkarya dan berkelanjutan yang dilandasi budaya dan nilai kearifan lokal sebagai warisan para leluhur serta oleh semangat persaudaraan dan kebersamaan, yaitu Argado Bonani Vinasa, yang sangat relevan dengan tema perayaan hari jadi tahun ini. Pesta Gotilon. HKBP Sola Gracia Kayumas Jakarta Timur, Pendeta Resort, Pendeta Kaminter Hutagalung STH, menggelar Pesta Gotilon Tahun Profesionalisme dan Penata Layanan 2023 dengan tema Muliakanlah Tuhan dengan Hartamu, sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan atas berkat yang sudah diterima. Untuk itu mereka patut memuliakan namanya, menyembah Dia yang selalu memelihara dan memperhatikan hidupnya. Passion. Lake Toba Passion Week and Agriculture, pembinaan dan pengembangan kreativitas desainer di Sumatera Utara, dibuka yang ditandai pemukulan tagading oleh penjabat Gubernur Sumatera Utara Dr. Hasanuddin bersama penjabat Ketua Dekranasda Sumatera Utara Desi Hasanuddin dan lainnya di objek wisata alam Geosit Sipicur, Desa Piarung, Paranginan, Humbang, Kasundutan, dengan melibatkan 8 kabupaten di kawasan Danau Toba, meliputi Humbang Kasundutan, Tapanuli Utara, Toba, Samosir, Dairi, Pakpak Barat, Tanah Karo, dan Simalungun. Nasional. Dr. Hasanuddin, penjabat Gubernur Sumatera Utara, tampil mengenakan busana batik yang bermotif bagas godang nganan dibulang bersama penjabat Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Sumatera Utara Desi Hasanuddin pada peragaan busana istana berbatik. Mereka dengan serasi berjalan di lintasan catwalk sepanjang 150 meter yang disaksikan langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pendidikan. Akademi Keperawatan Pemkab Tapanuli Utara, Direktur Nurlela M. Nababan, mewisuda ahli madya Diploma 3 Angkatan ke-18
tahun akademik 2022-2023 sebanyak 73 orang dengan perincian 16 laki-laki dan 57 perempuan yang dihadiri Bupati Tapanuli Utara, Dr. Andus Nixon Nababan MSI, didampingi Kadis Kesehatan Alexander Gultom, Direktur RSUD Tapanuli Utara Dr. Janri Nababan, dan beberapa pimpinan OPD terkait. Ajang Putri, Insinyur Poltak Sitorus MSC, Bupati Kabupaten Toba, meminta Misael Putri Simorangkir, siswa kelas 1 SMA Negeri 2 Baligi, yang menjadi salah satu wakil Provinsi Sumatera Utara dalam ajang Putri Batik Remaja Indonesia, untuk menjelaskan soal karakter orang Batak dalam konsep Batak Naraja yang selama ini mulai tergerus dan menceritakan storytelling budaya maupun tempat wisatanya. Bona Pasogit, Fandiko T. Gultom ST, Bupati Kabupaten Samosir, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program Bunga Desa dengan berkantor di Desa Parbalohan dan Pardomuan Kecamatan Simanindo, mendengarkan langsung keluhan dari masyarakat dan mencatat yang akan dibahas untuk dimasukkan sebagai skala prioritas. Bupati memberikan tambahan anggaran dari APBD untuk kedua desa tersebut. Daerah, Dr. Susanti Dewayani SPA, Wali Kota Pematang Siantar, meresmikan Kampung Tenun Ulos di Kelurahan Bahkapul, Kota Pematang Siantar, dalam rangka memperingati Hari Ulos Nasional tanggal 17 Oktober 2023 yang dapat dijadikan sebagai pusat pengembangan tenun ulos. Di lokasi ini nantinya akan ada berbagai inovasi tenun ulos dalam motif dan produk turunannya. Pendidikan, Satika Simamora SEMM, Bunda PAUD Tapanuli Utara, menghadiri acara apresiasi anak PAUD tema Anak Luar Biasa Pasti Anak PAUD yang diselenggarakan KIP PAUDI Tapanuli Utara. Gerakan ini memiliki dampak besar bagi generasi penerus untuk terhindar dari bahaya kekerasan seksual. Sebanyak 1.000 shortpants dibagikan khusus bagi putri, serta makanan tambahan, kaos kaki, dan bingkisan kepada seluruh peserta. Kompetisi, Kabupaten Tapanuli Utara, Bupati Dr. Andus Nixon Nababan MSI, menggelar Situmandi National Open Rafting Competition se-Sumatera Utara, memperebutkan Piala Bupati Tapanuli Utara tahun 2023. Kompetisi ini dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Tapanuli Utara ke-78 sekaligus bertujuan memperkenalkan potensi wisata arung jeram di Tapanuli Utara dengan mengundang para pencinta arung jeram se-Sumatera Utara. Rohani, Pendeta Dr. Luhut P. Hutajulu MTH, Pendeta Emeritus HKBP, menyajikan tulisan Tanggung Jawab Orang Kristen dalam Politik. Adalah tugas orang Kristen mendoakan pemerintah dan menjadi pelopor di dalam segala usaha mencari kebaikan dan kesejahteraan dari masyarakat dan manusia umumnya. Cerpen, Rosdiana Hutapea SPD, cerpenis wanita Batak, menyajikan cerita pendek dengan judul Belahan Jiwa. Kori meninggalkan arena pekuburan dengan langkah gontai terbawa arus kesedihan. Meskipun dia sudah tertempa menjadi wanita modern yang mandiri, kepergian suaminya sangat memukul perasaannya. Untungnya dia bisa mengendalikan diri hingga tidak selalu berkubang dalam kepiluan. Pesan etos, Mr. Spirit Saud Sitompul MSI CEM, etos master dan motivator nasional. Salam etos, bigger, higher, better. Marilah selalu memperkuat sifat ketuhanan dalam diri. Ada dua nilai sifat yang cenderung menggerakkan manusia, yakni membela sifat kemanusiaan berkata, namanya juga manusia, wajar melakukan kesalahan, dan membela sifat ketuhanan menyadari bahwa dia manusia diciptakan untuk berbuat baik pada sesama. Demikian The NTTV Channel menyampaikan konten Majalah Daliana Tolu edisi 196 November 2023.
Semoga dapat menyenangkan hati para pembaca sekalian. Bagi yang ingin berlangganan, silakan hubungi kami segera. Info lebih lanjut dapat menghubungi 0812 1364 7435 melalui WhatsApp. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Salam sukses dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share konten YouTube ini.